يا لطيف 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 يا لطيف. Sulam napa Safinatun Najah kitab Kasyifatus Sajah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nastaudi'uka jami'a ma hafidnahu wa ma nahfadhuhu minal 'ulumi wal ma'arif hatta taruddahu 'alaina fi waqti ihtiyaji ilayhi. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi asrarihi wa khususiyatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu, berkata siapa Syekh al-musannif. Syekh musannif ini pengarang kitab Kasyifatus Sajah atau pengarang kitab Safinatun Najah. Apa kata Imam musannif ini? Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan menyebut asma Allah, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ay bi kulli ismin min asma'i dzatil ala al-mawsuf bi kamalil af'al au bi iradati dzalik. Artinya Syekh al-musannif ini menyebut bismillahirrahmanirrahim, artinya semoga dengan perantara dari setiap nama dari beberapa nama-nama zat yang maha luhur, al-mausuf bi kamalil af'al, yang memiliki sifat dengan segala macam bentuk kesempurnaan perbuatannya, au bi iradati dzalik, atau dengan zat yang memiliki segala macam bentuk kesempurnaan kehendaknya. Artinya mengambil sebuah barokah, u'allifu, aku menyusun, kata Syekh al-musannif ini pengarang kitab, u'allifu mutabarrikan au musta'inan. Aku menyusun kitab ini dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim, mutabarrikan hale mengharap barokah, au musta'inan atau mengharapkan sebuah pertolongan. Fassarahu bidzalika Syekhuna Ahmadud Dimyati fi hasyiyatihi ala usulil fiqh. Imam Syekh Ahmad Ad-Dimyati menjelaskan demikian di permulaan kitab hasyiyahnya ala usulil fiqh, yang dikarang untuk menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu fikih. Ibtada'al musannifu kitabahu bil basmalati iktidaan bil kitabil aziz. Artinya memulai siapa Syekh musannif ini kitabahu dengan memulai penyusunan kitab bil basmalati dengan mengucap basmalah, iktidaan hale karena mengikuti, bil kitabil azizi dengan sesuai dengan Al-Qur'an. Apa yang sesuai dengan Al-Qur'an? Fibtidaihi biha, karena Al-Qur'an dimulai dengan setiap suratnya dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Artinya hal itu ay fil lauhil mahfuz, baik Al-Qur'an baru dikumpulkan di dalam lauhil mahfuz ki nang yatas nika, au ba'da jam'ihi, atau sudah dikumpulkannya di dalam lauhil mahfuz, au tarbiyatihi fil mushaf, atau sudah dikumpulkan disusun di dalam kitab mushaf nih, kitab Al-Qur'an sampun bada. Jadi sudah menjadi kebiasaan dari ulama-ulama terdahulu dalam memulai apapun, baik itu tulisan atau memulai dengan pekerjaan, pasti di awal tulisannya ada bismillahirrahmanirrahim, karena mengikuti Al-Qur'an. Al-Qur'an pertama kali diturunkan, pertama kali disuruh tulis oleh Allah kepada para malaikat di Lauhil Mahfuz, itu permulaannya ya bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga sudah begitu dikumpulkan
Di sini dikumpulkan banyak berbagai macam pendapat dari para ulama. Artinya dikumpulkan sudah ke langit-langit dunia. Karena pada tanggal 17 Ramadan itu disebut dengan nuzulul Quran. Dengan turunnya Al-Quran. Artinya mulai dari Lauhil Mahfud, ini kayak patoron kangi langit dunia. Puru pakai kerga langit dunia. Mulai dari ketika puru estafet ke Kanjeng Nabi. Jadi boni muntut langsung dari Lauhil Mahfud. Dari langit-langit dunia. Langit-langit ke dunia, nih ke bumi itu perjalannya kurang lebih khamsina alfasanatin. Kurang lebih 50.000 tahun. Jadi malaikat Jibril nikah mun ngone wahyu ke atas. Ka langit-langit dunia nikah khamsina alfasana. Perjalanan 50.000 tahun. Jadi ipa kumpul dulu dengan langit-langit dunia buru estafet ke Kanjeng Nabi. Jadi ayat turun itu estafet itu malaikat Jibril kasoh. Tapi memang begitu sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau watarbiyatihi fil mushaf, atau memang sudah begitu. Makanya di setiap mushaf itu pasti ada setiap surat diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah atau surat Baroah. Karena di sana itu ayat berbentuk apa? Ayat tu karena Allah ka orang musyrik. Ki ayat perang pun. Jadi tak ngagoi jak nyebut-nyebut nih serang kok ada duka mun Allah nih. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini ayat sebuah kalimat yang mengandung unsur beberapa keberkahan untuk sesuatu yang disebut. Sampean padana alakuan apa-apa pun. Yang selama dalam ukuran syariat nikah sesuatu yang diperhatikan. Contohnya sampean nikah ngaji ya. Otaba mau memulai pekerjaan yang halal nikah. Maka mengikatnya pekerjaan yang halal itu dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ma ruwiya anna awwala ma katabahul qalam ana at-tawwabu. Adapun tentang riwayat, ada riwayat itu anna awwala ma katabahul qalam, sesungguhnya yang pertama kali ditulis al-qalam, dadi Lauhil Mahfud nikah ada papan, ada pena. Beda pena. Jadi pena nikah gunana pacet nulis nyamana al-qalam Lauhil Mahfud. Cuma perbedaannya pendapat, ada yang meriwayatkan bahwa yang pertama kali ditulis al-qalam itu bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi ana at-tawwabu wa ana atubu ala man taba. Tertulis itu di sana ana at-tawwabu. Saya adalah zat yang maha menerima taubat. Wa ana atubu, dan saya menerima taubatnya ala man taba, terhadap siapa saja yang mau bertobat, kata Allah. Ini bentuk rahmatnya Allah. Jadi itoles. Beberapa mun riwayat nikah etoles tentang ana atubu. Cai pun nikah yang pertama kali ditulis oleh al-qalam. Jadi ikan jai parengi penjelasan sarang Imam Nawawi, fahuwa, tulisan itu yang disebut ana at-tawwabu wa ana atubu ala man tauba, bukan itu ditulis di Lauhil Mahfud, tapi itu ditulis fi sakil arsy, di tiang-tiang ars. Jadi bani Lauhil Mahfud caipon Imam Nawawi. Jadi nikah memang tulis nang tiang ars. Jadi di tiang ars itu banyak tulisan yang sangat berkesan. Di antaranya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini ditulis di tiang ars agar malaikat dan semua makhluk tahu bahwa sifatnya Allah demikian. Di antaranya Allah memiliki sifat maha pemaaf dan mengikrarkan, memberitahukan kepada setiap makhluk bahwa Sayyiduna Muhammad adalah kekasih Allah. Wamtithalan wa ita'atan li amrihi. Yang kedua, selain mengikuti apa yang tercantum sesuai dengan Al-Quran, penulisan basmalah ini, imtithalan, pengarang kitab ini, karena melaksanakan wa ita'atan sebagai bentuk ketaatan li amrihi terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi, yang di dalam sabda Rasul, awwalu ma katabahul qalam bismillahirrahmanirrahim. Jadi sabda Rasulullah di dalam sebuah hadis, awwalu ma katabahul qalam bismillahirrahmanirrahim, yang pertama kali ditulis oleh al-qalam itu, oleh pena di Lauhil Mahfud adalah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi wa idza katabtum, caipun Kanjeng Nabi ini,
Wa idza katabtum, apabila engkau menulis kitaban akan sebuah tulisan atau mengumpulkan sebuah kitab apapun bentuknya, faktubuha awwalahu, maka tulislah bismillah itu awwalahu di permulaannya. Jadi jangan lupa kepada menulis basmalah dulu. Jadi faktubuha awwalahu, maka tulislah pada permulaan tulisan kamu itu dengan tulisan bismillahirrahmanirrahim. Wahia, karena bismillah itu miftahu kulli kitabin, adalah pembuka dari tiap-tiap kitab unzila yang diturunkan ke dunia. Baik di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil sampai Al-Quran, tak lepas dari bismillahirrahmanirrahim. Walamma nazala alayya Jibrilu biha a'adaha thalatan, dan juga ketika menurunkan siapa Jibril kepadaku. Artinya sudah ketika malaikat Jibril menurunkan wahyu kepadaku, kata Rasulullah, biha juga membaca basmalah. Bahkan a'adaha, mengulang Jibril kepada basmalah itu salatan, sebanyak 3 kali. Jibril ini kan ngulang begitu menurunkan wahyu dan Kanjeng Nabi ini kan mengulang sebanyak 3 kali. Buktinya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama apa doron ya? Sebanyak 3 kali. Jadi anjuranna nika boda hasiat tabung sebeng deki mali oneng sampean mali tak kun bera oneng ka bismillah nama no napa di antara fadilah ban sir bismillah keng bani adu konana nika bani adu konana memang mali oneng ka manisa bismillah ka fadilah bismillah sopa aja sampean mantep mak kudu maca bismillah setiap memulai pekerjaan nika boda napa mun pas napa boleh ya liaki bismillah nika biasana pon Irwan paham otabe Pak Napren. Pak Napren engki usus budul biasanya. Engki bab-bab saya mengandung kewibawaan dan muhabbat ya monoring dia. Engki biasanya hal-hal ngak kene kamun. Tapi di antara daripada itu fadilahnya basmalah ini sangat luar biasa. Wa qala dan berkata siapa malaikat Jibril ketika menurunkan basmalah, hiya laka. Basmalah ini untukmu Muhammad. Hiya basmalah ini laka untukmu. Wali ummatika, dan juga bukan cuma untukmu, juga untuk umatmu. La yada'uha. Famurhum, maka perintahlah umatmu itu la yada'uha, agar tidak meninggalkan bacaan basmalah. Jadi ini kabodo pakon dari Allah berarti. Bodo pakon, bodo perintah dari Allah, saya pakon naki dak Kanjeng Nabi agar setiap umat Rasulullah ini dalam hal apapun diperintah untuk memulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Karena barokahnya luar biasa. Fi syai'in min umurihim, dalam setiap urusan mereka. Pas malaikat Jibril menegaskan lagi, fa inni, karena sesungguhnya aku, kata malaikat Jibril, lam ada'ha, tak pernah meninggalkan membaca basmalah. Torfata ainin, sekejap mata pun. Jadi saya keteba malaikat Jibril ini tak pernah cecer maca bismillah. Mun pian mbek kula nika cecer malolo. Ada erbada deueureun mapan nika ampun. Lupa ka bismillah nah. Saya penting kenyang nah. Saya penting kenyang. Bodoh, nama boleh maaf. Ini bagian tender biasa. Bagian tender. Oke. Nangale tender raja nika lupa ka bismillah biasana. Nah, oke. Saya penting pun oleh sukses. Padahal pengikat sebuah keberkahan nika ada di Bismillahirrahmanirrahim. Sepele, keng esena luar biasa. Jadi harus diikatnya keberkahan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ada Kanjeng Nabi ini sangat ngastete. Dan fadilahnya sudah kemarin kita jelaskan di antara Bismillahirrahmanirrahim. Untuk umat Rasulullah mampu membentengi dari godaan setan yang 4 penjuru itu. Mampu menjadi tameng dari segala 4 penjuru itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini terdiri dari 4 kalimat. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sesuai perjanjian setan kepada Allah. Apa perjanjian setan? Tsumma la'atiyannahum, kata setan waktu itu, waktu diusir dari surga. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Akan aku goda anak cucu Adam itu dari depan mereka. Tidak bisa dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Tidak bisa dari belakang. An aymanihim, dari sisi kanan. Wa an syama'ilihim, dari sisi kiri.
Kalau sudah mereka lengah salah satu dari 4 penjuru itu, sudah mulai tergoda, la tajidu aktarohum syakirin. Niscaya mereka bukan lagi termasuk golongannya orang yang bersyukur, karena pasti lalai. Jadi makanya dengan satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah memberikan anugerah keutamaan akan dilindungi dari 4 penjuru tersebut. Bahkan malaikat Jibril tak pernah meninggalkan membaca basmalah torfata ainin ya. Sekejap mata pun tak pernah. Ambian agak beberapa gedep pun kadang tak maca bismillah sagale. Oke, banyakan gedep malahan tempeng bismillah nak. Mundu nazalat ala abika Adam alaihi salam. Bahkan kejadian seperti ini artinya malaikat Jibril membaca basmalah sejak diturunkan basmalah ini kepada Nabi Adam alaihi salam. Wa kadza al malaikatu, demikian juga seluruh para malaikat. Jadi gemuruhnya malaikat itu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Banyak di antara beberapa riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa para malaikat di antara wiridannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini tidak khusus. Malaikat kun berak dikasih pinjaman. Yang penting bergemuruh 1 kali membaca bismillah, setelah itu dicabut lagi oleh Allah. Banyak riwayat itu. Nah, tapi kalau untuk umat Rasulullah bukan cuma pinjaman, tapi hak paten. Kapan saja mau dibaca saja. Jadi bisa. Dan di antara rahasia Bismillahirrahmanirrahim ini terkumpul Asmaul Husna, nama-nama Allah yang bagus yang sebanyak bilangannya 3000. Jadi Allah ini ke andi Asmaul Husna benikun berak sangang polo sanga. Tapi andi 3000 Asmaul Husna. Cuma si saibu ini kayak bagi. Si saibu apa tekuk ke para malaikat. Hanya para malaikat yang tahu. 1000 ini Asmaul Husna. Yang 1000 lagi hanya para nabi yang tahu. Asmaul Husna ini. Jadi tinggal 1000. Nah 1000 ini dibagi. Yang 300 ada di kitab Injil. Tinggal berapa sudah? 700 ya. Yang 300 ada di kitab Zabur. Tinggal berapa? 400. Iya kan? 300, 600. Tinggal 400. Yang 300 lagi ada di kitab apa? Taurat. Tinggal 100 ya. Tinggal 100. Yang 99 Allah tempatkan di dalam Al-Quran. Jadi Asmaul Husna yang 99 itu bagian dari 3000 itu. Pas sahabat nih Al-Quran. Pas tinggal berapa? Tinggal 1. Nah 1 itu yang disebut dengan Ismullahil A'zam. Nama Allah yang paling agung. Jadi tidak ada makhluk yang tahu kecuali orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Jadi kalau yang 1 ini pas bolo, bu manti pangucap pak. Manti pangucap. Mun manti pangucap nih kan ngajak bagusan nyaman. Tak kok pas adu koni malu loh. Oke. Gula mangka namun bab senika untuk urusan-urusan nikah mun bade pak napren tak pate muka. Oke. Soalnya pas takut adu koni kan gula saingan bi gula pas nyaman ada gitu. Saingan. Jadi persaingannya ketat nih kayak ganjil. Memang satu jamaah tapi persaingan ketat. Pada nongonoi. Jadi jawaban saromban mengeluarkan rahasia-rahasia. Dan 3000 ini Allah benamkan, Allah sematkan rahasia ini di dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap umat Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali membaca Bismillahirrahmanirrahim berarti dia sama dengan membaca Asmaul Husna yang 3000 itu. Simple kan? Tak emuk maca. Coba mana surah awirit man saya maca Asmaul Husna 3000. Bila amaria? Coba maca ya latif asro. Panapren. Selain nonton nikah nih tak asro. Jadi engki ini kamu. Jadi itulah rahmat Allah yang diberikan kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali membaca Bismillahirrahmanirrahim ini di antara fadilahnya. Berarti dia sama dengan menyebut Asmaullahul Husna, nama-nama Allah yang bagus, yang sebanyak bilangan 3000 itu. Dan ini dilakukan juga oleh para malaikat. Wa fi riwayatin, dan juga di dalam sebuah riwayat Rasulullah menyebutkan idza katabtum, apabila engkau menulis kitaban akan sebuah kitab tulisan apa mon. Sepenting bani panisar malolo nulis surat mana. Ini sudah menjadi kebiasaan kita kalau ada undangan, maka tulis Bismillahirrahmanirrahim. Tapi alangkah eloknya kalau undangan itu neka male ibu-ibu oneng mun bada undangan bu tengku kelu takut bada Bismillahirrahmanirrahim neka dengan tulisan Arab.
Mon tulis Arab nika cek bung ben saromban. Nika karena bagian dari ayat. Jadi hati-hati. Takok suul adab kepada ayat Al-Qur'an karena Bismillahirrahmanirrahim nika sebut ning surat An-Naml. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Nika beda. Dadi mon ben saromban tengku kelu, me empian emas-emas lagena ragana abang nga saromban pun nyelok napa yayang nga okay. Nika bada undangan tengku mi kadapaan selake tak mangki undanganna tengku bada bismillahirrahmanirrahimnya tidak atau tulisan salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan tulisan Arab nika tengku gelu mon saumpamana bada tulisan Arab bismillahirrahmanirrahim walaupun itu bagian dari kesunahan anjuran Rasulullah nika pas mon pot tak yang kui over cek buang ke tempat sampah, cek buang kan apa? Oper. Engki mun tak yoper, soson pa tepak. Kene kayak koleksi. Berarti abang dah berapa kali kau jangan kan enggak gerua. Kayak bukti. Berarti mun keluar beda buktena kan. Lamba jam sekian, tanggal sekian, ada unjangan ada je. Tetimpian tak curigaan. Mun pana perintah usah curigai dan jele dan gura pun pernah naik anje enten. Naik anje berak kenangan. Oke, pokoknya gini karena perian aku lewat sabuk boleh nih. Saya lain jong bojong gak kapiongku. Kun berak gini ke saya bok nyenyit. Oke. Tapi keng neka gula ngagone. Teti mun gak gula pak napren gini kama apa ibu nih promo pak napren nih kah. Walaupun secara pandangan manusia nih kan negatif, tapi insya Allah secara pandangan langit nih kah positif. Amin. Oke. Karena wat bi'il sayyi'ah al hasanah nikah. Setiap perbuatan yang jelek nikah pasti diikuti dengan perbuatan bagus. Keng jaro taro akil. Pas manengan di dalil ya tidak non. Jadi nikah mon abolika gila mi ibadah tulisan Arab pa over. Engki mon over nikah tak pun apa kati Quran rosak, mi ibadah mangki Quran rosak, engki over. Kikeng jauh peretanian pas iyo memaki kata tangke nambian deki ulang uper Quran ede mumbian sangkuni aliran sesat oper bon sebagai bentuk karena mon yoper neka sudah jadi abu kalau sudah jadi abu itu bukan berbentuk tulisan lagi kecuali tulisan neka tulisan Latin Bismillahirrahmanirrahim atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tak napa neka bukan dari bagian Al-Quran sudah karena tulisannya Latin you know. Teti cabun kanjeng Nabi faktubuha fi awwadihi maka setiap menulis apapun kalian itu maka tulislah bismillah di setiap permulaannya wa idza katabtumuha apabila kamu telah selesai menulis bismillah bandikun baratul semalono napa dapun kanjeng Nabi faqra'uha maka bacalah bismillah itu teti lestari nulis bismillahirrahmanirrahim pas baca akeh mu sampean bismillahirrahmanirrahim tak akeh mu kene dalam atena. Jadi antara qaulan wa fi'lan, ucapan dan perbuatan ini apa sinkron. Jadi pada kelakuan nulis bismillah, pas ucapan bismillahirrahmanirrahim deka. Wa ruwiya anhu ban riwayatake cukan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu cek saungkuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, apa sabda Rasul takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian atau berbuatlah kalian dengan perbuatan Allah. Maksudnya apa? Berakhlaklah. Napa? Berakhlaklah kalian dengan akhlak yang sering kali Allah pakai. Bagaimana akhlak Allah? Wala syakka dan sudah menjadi sebuah kepastian. Anna adatahu ta'ala sebagaimana bahwa sesungguhnya kebiasaan Allah ta'ala. Fibtida'i kulli suratin di dalam tiap-tiap memulai setiap surat dari Al-Quran, dari ayatnya, al-ityanu bil basmalati, yaitu menjelaskan dengan tulisan, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Coba pun, urut dari Al-Fatihah, 30 juz, 114 surat. Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Ali Imran, pakun Bismillah. An-Nisa, engki Bismillah. Terus, Al-Ma'idah, engki Bismillah. Terus Al-A'raf engki bismillah, Al-Anfal bismillah terus sampai setong kun berak. Sobung bismillah na surat At-Taubah. Jadi nikah pada riwayat saya jelas lagi ikhtilaful ulama berbeda pendapat tentang surat Baroah nikah At-Taubah mun maca bismillah nikah hukum haram. Ulama saya
berpendapat tentang haram. Tapi ada ulama yang berpendapat hukumnya makruh, tak sampai haram. Tak kenging intina pun. Intina tak kenging karena ada bacaan bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ini surat Bara'ah nikah. Fanahnu ma'muruna bihi. Maka kami, pun para malaikat nikah ma'muruna bihi. Juga diperintah untuk melakukan demikian. Tetapi malaikat nikah, apapun yang menjadi perintah Allah nikah harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Waqtulifa fil basmalati. Dan juga ulama nikah berbeda pendapat fil basmalati tentang basmalah. Hal hiya ayatun minal fatihah. Apakah hal itu basmalah ini minal fatihah termasuk ayat dari fatihah atau bukan? Au min kulli suratin, atau apakah basmalah itu termasuk bagian dari tiap-tiap surat? Nah, ini perbedaan pendapat. Maka fa'inda Malikin, maka menurut pendapatnya Imam Malik, annaha laisat ayatun minal fatihah, bahwa sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat dari Al-Fatihah, hanya pembuka saja. Al-Fatihah ini kan ada 7 ayat, Pak. Al-Fatihah ada 7 ayat. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, itu dimulai dengan 1, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ayat keduanya. Terus ayat ketiganya Ar-Rahmanirrahim, ayat keempatnya Maliki yaumiddin, ayat kelimanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat keenamnya Ihdinas siratal mustaqim, ayat ketujuhnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini menurut pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa basmalah itu adalah ayat daripada surat Al-Fatihah. Sedangkan Imam Malik mengatakan itu bukan. Itu bukan dari ayat surat Al-Fatihah. Terus bagaimana menghitungnya? Sedangkan Al-Fatihah tetap jelas bahwa itu as-sab'ul mathani, termasuk bagian 7 ayat tetap. Bagaimana hitungannya? Tetap tanpa basmalah. Langsung dari 1. Alhamdulillahirabbil alamin. 1 ayat sudah. Ayat keduanya Ar-Rahmanirrahim. Ayat ketiganya Maliki yaumiddin. Ayat keempatnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelimanya Ihdinas siratal mustaqim. Ayat keenamnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini ayat keenamnya. Terus ayat ketujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi tetap. Jadi sampean cek sing ana panjenengan nika dekik ketemu ka imam, entar ka Jakarta umpamana atau entar ka Mekah. Pas imam tak maca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cek tak kerjet. Berarti nika ngalak pendapat Imam Malik. Takbiratul ihram umpamana langsung Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Boh, Arya tak maca Fatihah. Karena ibu pote, napa tak baca basmalah? Ibu pote kebiasaan baca basmalah. Berarti kau nih pun, berarti orang ngalak pendapat Imam Malik. Jadi mun cak okor bi ibu pote malolo. Karena keilmuan itu begitu luas. Biar kita tidak saklek mengambil sebuah pemahaman. Wa inda Abdullah bin Mubarak. Sedangkan menurut Abdullah bin Mubarak, mereka ahli hadis juga, annaha ayatun min kulli suratin, bahwa sesungguhnya basmalah mereka adalah ayat dari tiap-tiap surat. Mereka pasti masuk bahwa Al-Fatihah bismillahnya itu ya ayatnya itu. Al-Baqarah bismillahnya ya ayatnya Al-Baqarah. Pokoknya setiap surat nikah ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa inda Syafi'i annaha ayatun minal Fatihah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah sebuah ayat, satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Wa min khawasiha nika sakon aki maleoning, dan di antara khasiatnya basmalah nika pun masuk ke faidah nika. Jadi brand dengar ki brand. Oke. Wa min khawasiha, dan di antara khasiat-khasiatnya basmalah, idza talaha, apabila engkau membaca kepada basmalah indan naumi, ketika akan tidur,
ihda wa ishrina marratan sebanyak 21 kali. Nikah ibu-ibu nikah. Bareng ngagi gelu, nikah penting. Pandeng ibu-ibu mau nasaran nikah napa julur patan. Sapuran apa iki? Oke. Tahun ning mun napa bila na bahasa napa ana pren pon? Lupa. Oke. Tang bodang ngagi ya pon. Oke. Jeletakan. Dadi mun asarene ka bodo etika na Bu. Biasana ibu-ibu lah gebes kok ampun menarik pandangan. Oke. Dadi pikiran apa muncul. Jadi ibu-ibu nih kebiasaan dari nakasong kita mangkak kia gula. Tak mangkak kia mon kaso atana aromat anak pun sama macam pun aromat lain-lain naga. Kaso napa dadi manyeda. Dadi cak pun Imam Nawawi idza talaha indan naum ihda wa ishrina marratan apabila dibaca sebelum tidur sebanyak 21 kali aminatil kalailah minasyaiton, maka Allah akan memberikan keselamatan fitil kalailah di malam itu minasyaiton dari godaan setan. Jadi nikah fadilah ambian mun asarena bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim salikor kale bera tempeng soro maca 30 juz tak ngeranda gi ambian ten tempeng tak doa sakale kun bera ucaanna saya baca doa Allahumma jannibna wa jannibis syaiton. Goni kasiapan malu bismillah apalagi kia. Pun torak goni kemana? Untung bapak-bapak tak pati ngerti kia napa doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana ni kan. Pak na perintah kira uning kia tan. Jauh lena tak-takan. Ala pokokna boda kenceng tak-tak. Kita ngala udu belaka. Kita maca doa gani kan. Ki wajar mun di anak bak helap ni kan. Karena bismillah na cecer. Maka dawuhna Imam Nawawi mon biasa membaca sebelum tidur sebanyak 21 kali maka Allah akan memberikan keselamatan pada malam itu dari godaan setan. Wa amina baitihi minas sirqati atau minas sariqati. Maka Allah akan memberikan keselamatan kepada rumahnya dari pencurian. Jadi tak ampu kaboter mbian pasir sendik cap bini kamangken. Jadi mun asarena cukup mbian maca pon. Pasir ndik capilu. Oke. Oh, ndik capi. Marami baca mi sebelum asaren ban mi. Baca salekor kale. Maka Allah akan memberikan jaminan untuk apapun harta bendanya nikah dari pencurian, dari kehilangan. Kan dadi tak ampu nyoro atoku nang tengah tegolen, otor center deman ora. Tebona tak awirit, sobuna sila tak asobbu. Kun per atau kunukuk center aja gatunya tako elang padahal tunya ni kadin Allah kimun elang beni bagian na keng pasti ekante ebi Allah ikhlas sampean bigulan ni kasih korang bera selain daripada ikhlas korang ki carana yang kui babanya pun sebelum asarin bawon kasong kok lah maca bismillah salekor kale wa amina selain daripada diselamatkan dari pencurian wa amina min mautil fujati ban Allah masalamat dari mati mendadak. Ore. Banyak penyakit nika mati mendadak. Tak sempat atobat. Pren, eding ngaki pren. Tak sempat atobat. Oke. Dadi mun asarena maca bismillah insyaallah pas selamat dari mati mendadak. Artinya ki sempat banyak lenceng par tobat dan ki sempat atobat. Ben setiap membaca bismillah nika fadilahnya langsung isapora bi Allah dari sadaja dosana. Wa ghairi dzalika dan lain daripada hal tersebut minal balaya dari sadaja macam balai-balai sebodoh. Dadi pas selamat bi Allah. Gampang kan asarena kun berak maca bismillah. Jak mun ulama lamba nika mun tak maca as-shalawat 70.000 utawa 300.000 tak asaren ten. Mbiyen beri cara segampang nika mun bi ulama nika. Maca salekor kale. Mun lambat nih kebiasaan ulama, mun kias adway, mun tak sampai amare maca sholawat aleng-lengi pesantren nah, kita saren ten. Mun gula saya cema tak kiladina jawa depak nah, saya doa. Badoro dia malu lupa na tedung dia. Ayo cengkelaran tedung. Gula ngalak tilatilan sama kan. Rokok yang pongi. Engki kan. Anak ni badoro gula, rokok yang pongi. Pasar tua ki gagula kian. Ayo lar kelaran boy.
Lah kelaran nggak adalah tongon-tongan tidak pun. Pada di guru manti nih, insyaallah tak kabater. Tak kabater. Al-Mukhlasin nih kan sanad tak jelas. Benih gula ngakuan di sanad saya jelas. Al-Mukhlasin pun pasira aboy kanja umum. Baik yang tenaga pengajar atau pengurusnya nih kan di sanad sampungan langsung ke Sokaraja. Jadi tak kabater. Insyaallah nih kan pakun yako santrena. Para masyayikh Sokaraja. Jelas nih kapon. Tahu saya kabater. Tekak ler-meler santrena ki asat kene ka. Engke. Pon pangakona. Pangakona. Tapi yang udah lebur ka orang kene ka. Muncak nang kula kene ka Nuaiman. Jadi sahabat Kanjeng Nabi. Oh ning kan Nuaiman bian. Nuaiman nih ka sahabat Kanjeng Nabi di sahabat. Nyinyit. King tak pernah mapegel Kanjeng Nabi, betul, Pak? Rasulullah itu punya sahabat namanya sahabat Nuaiman. Meler. Selain ini ka ahli ibadah kabijak mun nyamana Kanjeng Nabi, mun sahabat itu pasti identik dengan ketaatan dan jauh dari maksiat. Tapi mun Nuaiman nih ka Sayyidina Abu Bakar jual lepas dadi budak. Jual nih karena tandi wese. Nyenyet. Minuman biasa kempon cak norok pana pren. Mata eko penis bigu. Lah tekak saya tuaan. Oke. Jadi bak nyenyet sakone cak nagolo Arya Nuaiman na lembaga ya. Oke, Nuaiman. Man teroleh barokana Nuaiman. Jadi ngak kene ke pun gula bak ka orang bak helap nih kan ki wa Nuaiman ya. Nuaiman. Karena belum tentu saporana apa ini kah. Gula beri pandangan kampian. Di setiap sampean ngolati sebuah kenegatifan dari seseorang, cek langsung hukumi bahwa orang itu jauh dari Allah. Cek sampai. Karena kita tidak pernah tahu tentang ilmunya Allah. Orang nikah, kasukane Allah napa punten dalam segala gerak batinnya. Membiankan bi gula kun peraan nilai secara zahirnya. Pada tahun ini, gula matoroah, pasira aboy, termasuk gula tibi. Jadi di saat sampian nikah ngulati sebuah kemaksiatan atau kenegatifan dari diri seseorang, maka anggap itu adalah sebuah cermin, adalah keburukan Anda sendiri, bukan keburukan orang tersebut. Engkau ipa ketemu kang ria, sopaja Allah mae ngak kang kok ja engkau ria ngak ria. Engki, sopaja aboli kabak tibi. Engkau ipa ketemu kang orang meler karena Allah abri kaca kang kok nikah. Lebih langkah fokus. Allah abri kaca kan kok jengkok rameler. Mun nek ketemu ka orang alim, engki termuka-muka ngiring alampahna. Kan ngak kenika. Mun ketemu ka orang soleh, dadi mun ketemu ka orang meler jak lang boti ka tak tepak. Mu aru ala kona ngari ampun. Tak usah, Bang. Karena di saat orang nikah semuanya memiliki kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita berlomba-lomba memperbaiki diri bagaimana kita menjadi sosok yang sempurna paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak oneng kulin tengah atena orang. Jadi cek ben saromban anilai coba na orang. Nikah lebih bagus enggak nikah. Jadi pandanglah orang lain dengan pandangan hakikat, pandanglah diri sendiri dengan pandangan syariat. Jadi mun mandang ka orang nikah pandangan hakikat, coba ben ngolati orang helap. Anapa ambian tekak lora-lora mun helm mak yalem lolo bimbian. Mun pas pak napren mak pasti kacator gelun. Ini ka bodona apa? Angkep pak napren anak kiai ki abak helap. Ngak gero pun. Oke. Tore, coba mik mangki sampean anak kiai ngicok umpamana. Ngicok. Koni ko helap koni ko. Anapa mak pakun yalem bimbian? Gelun. Mak sisi husnudzon tetap dimunculkan kan berarti impian di pandangan hakikat karena setiap sisi baiknya itu akan tetap muncul kan nggak kenikah anapa ke orang lain orang biasa mak pas tak nggak kenikah aja pada makhluk Allah yang memberakan adalah nasab keturunan saja untuk urusan kemuliaan Allah tak kotuning kunasab Allah pun ajelasaki inna akramakum indallahi atqakum paling muljana orang ya junana Allah nikah tergantung kualitas ketakwaannya. Beni masalah keturunan nabasera. Tapi kan karena dari sebab keturunan nasab biar nikah berhusnudzon kan, berbagus sangka, berbaik sangka kan. Anapakah kepada masyarakat tatang kena tibi biar mata bisa berbaik sangka nikah. Yang perlu kita rubah mindset kita. Teticuk sarombanan ajuk bagi orang. Walaupun ketemu kepada hal-hal sekurang saya. Angkup atau nggak nikah pun? Oh, kok salah ngabes. Oh, kok salah nilai. Nggak nikah. Walaupun pada faktanya itu menjadi sebuah fakta. Tapi biarlah Allah. Itu urusan Allah. Mata pak urusan orang. Empian nikah mata pak buat tibi. Biar.
mak kun perak kece tengku semut di seberang lautan. Sih tampak. Kenapa gajah di peluk mata itu hilang? Nah, iya. Karena semak geluk. Ngabus semak geluk. Coba kaca malol. Kaca mon. Jak mon ibu ini kenapa? Bo ibu ni kamu nak kaca ni kalipon. Tangki. Mana kaca ni kaca tengku kekurangan dirinya maksudnya. Oke, budak. Mun tak pere, mumpung bodoh, mun bila ena, mulai gak ada ibu-ibu. Makin gantian, mun bila ena. Kula tak nemu baburuan, pak bapak ni saya songot-songot merong pere kula. Oke. Teti tore. Neka di antara kajian-kajian yang perlu kita benahi. Ongkuna pengajian neka mencari sebuah hikmah, mencari sebuah tujuan barema rahmata Allah neka setorona. Banten kula sareng panjenengan nikah masuk ke dalam golongan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mun pun kita berada di dalam rahmat Allah, insyaallah kita jadi orang tepat dalam pandangan Allah walaupun dalam pandangan manusia nikah tak pernah tepat. Dadi cek ngabese kijaan nilai ngalakne penilaian manusia. Manusia ngalak karpati bira. Kina pasti tangale garo dadi penilaian napa. Mun ibu-ibu cak ngetenget kia, tekak nyari koto, nyari salana orang, nyari koto, nyari salan, tak usah ngerumpi. Anak apa mun maca nyari koto, hura sampai maca Yasin wal Qur'anil Hakim, insyaallah. Walan cengkelu, cak suruh maca Bismillah salekor tak anda kun berasem-asem, insyaallah. Coba bukti aki. Ketokan tanang nih kah, ketokan tanang. Tapi tanang ngasih ngarang kitab mun lopot, benih tanang gula, cak gula ngaji ya. Jadi moga-moga parengan agak sempurnaan sehingga kita tetap membenahi diri. Jangan pernah berkaca siapa kita, tentang harus bagaimana kita jalani untuk membenahi diri itu penting. Tak perlu atanya tatangke tak usah rek ngorek kesalahan tatangke. Yang penting bagaimana kita membenahi diri. Moga-moga detia umat Kanjeng Nabi si sampurna, detia hambana Allah si sampurna, detia santrena para masyaikh, para guru-guru kita si sampurna. Karena kulang ki sokaraja berema akiblata kasukaraja secara paripurna. Muga-muga Kak Dinto senantiasa paringan agak istiqomahan dalam kegiatan kecil nikah. Tak kotu ngabas besarnya tapi lihat keistiqomahannya. Karena Kanjeng Nabi adabu ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqallah. Amalan saya paling eka sukane bi Allah, paling eka cintai bi Allah nikah sakone tapi continue. Cek. Mpian oh nikah cek kan. Atanya kapak bapak dek kenapa cek nih kah? Si bapak sih oning kah cek. Mon ki kurang paham kapak napren. Moga-moga ngiba manfaat dari badan kaulah kurang lebih nyoon maaf. Oke. Ketika Al-Quran diturunkan itu betul saya kental. Kan umur Al-Quran ini kan diturunkan berapa sekaligus ke Rasulullah. Sedangkan umur Rasulullah kan saya sabitek sekian. Yang kedua, juga ketika setan menggoda dan kehidupan apa setan tak bisa kuda di atas. Betul. Apa tak bisa kuda dari atas? Apa tak bisa kuda dari bawah kan? Mak saya kosong atas bawah wera. Nih pertanyaan luar biasa. Biasa nasi dia pertanyaan nih kayak ibu-ibu dari atas bawah tak bisa. Jadi nih kak keluh jawab pemalekas mare. Bek malam ibu-ibu katondogi ya kapur ngamal lagi na basmalah saya salekor kali. Jadi memang di dalam Al-Quran dijelaskan ta'rujul malaikatu warruhu ilahi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Jadi malaikat neka aung ke kalangi untuk menerima wahyu dari Allah neka membutuhkan waktu 50 tahun. Jadi untuk sebelum 50 tahun neka jadi tak kekurangan cara, jadi papolong. Jadi sebelum diturunkan kepada Rasulullah, Rasulullah sudah diangkat, pun pada Al-Quran sudah diturunkan ke langit-langit dunia, baru diturunkan secara estafet ke Rasulullah. Jadi rahasianya usia zahir, usia batin juga tidak sama. Jadi bisa saja secara zahir manusia itu usianya hanya berkisar 63 tahun, tapi secara batinnya usianya bisa mampu mencapai berapa puluh tahun. Nika kula ngalak bukti semang demang boy. Kula di guru keng ponseda. Nyamana kita krip. Insyaallah Banyuwangi nikah muncar. Kita krip nikah kelahirannya setelah Kiai Khalil bin Abdul Latif Bangkalan wafat sudah 2 tahun kita krip baru lahir. Tapi banyak ulama
saya pernah nyantri ke Holil Pengkalan, nyakseni bahwa kita takrib nih pernah ngaji ke Holil Pengkalan selama 3 tahun. Berarti kita lahirlah ngaji ada nih zaman nih kan khawarikul adat sudah tidak bisa dinalar. Bab nikah. Bahkan Ki As'ad sendiri sempat menjadi saksi, iya takrib jarah kancanan kok ngaji ke Holil Pengkalan selama 3 tahun. Jadi sirnya usia nikah tidak bisa dilogikakan secara zahir. Secara zahirnya ya usia begitu. Bertambah pada hakikatnya berkurang kan. Saya tahun depan sudah 40. Bertambah secara nominal, tapi secara hakikatnya berkurang. Karena menuju ke ambang kematian. Kan demikian. Jadi jangan ngapunga tambah umur. Tambah dewasa, puber. Padahal pubernya puber untuk menuju kematian. Jadi kok banyak tobat. Ada sedang ngudar tesantrera. Jadi tambah umur, tambah bini aja. Kaburu. Jangan kaburu. Oke. Bocah kok nak anak bodoh setua ki lah kaburu ki ya. Tekak sendiri bini ya boleh Mas. Bodoh. Siapa pada pren malolo situ ya makun pada pren malolo. Yang kedua kenapa setan kenapa tidak mampu tidak berkuasa menggoda dari atas dan dari bawah karena pertama selain dia mengucapkan janji hanya 4 penjuru kepada Allah jadi tsumma la'atiyannahum ini bagian dari janji. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Bagian dari janji, saya hanya akan menggoda dari depan, belakang, sisi kanan, sisi kiri. Seandainya pun ada permintaan lagi, tetap tidak bisa. Karena kenapa? Setan tidak akan memiliki kemampuan menggoda dari atas dan bawah. Kenapa? Karena atas itu adalah kiblatnya doa. Atas ini kiblatnya doa. Benang iba apa nikah? Setan tak bisa aku dah karena kiblatnya sujud. Jadi antara ke atas bi ka bawah nikah pada Allah pun. Jadi mun doa, mbian bada doa mun nikah taubung. Engke. Jadi kiblat doa pasti ngangkat tangan ke atas. Allahumma hdina. Kiblatnya doa berarti di atas. Bada mun sujud akan tangan sobung. Engke. Pasti noceng. Jadi noceng. Karena kiblat semuanya ada arah kiblat. Empian as-salat kiblatnya wajah kemana? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Pasti ngadep ke Ka'bah. Jadi pada kiblat tabung siapa? Kena ampun, cokopkan kiblat we. Cokop berarti doa nikah atas nikah adalah kiblatnya doa, sedangkan bawah adalah kiblatnya sujud. Kenikah tidak akan bisa ditempuh oleh setan. Selama orang masih memakai kiblatnya itu, maka setan tidak akan masuk. Tapi ada bentuk doa dari Rasulullah sebagai bentuk antisipasi diantaranya Allahumma hfadni min baini yadayya wa min khalfi. Kulakun itu tulisannya kah? Keng baca kada. Allahumma hfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Nikah beda doa nikah dari warid dari Rasulullah. Allahumma ya Allah, ihfadni jagalah aku, jagalah saya min baini yadayya dari arah depanku, wa min khalfi dari arah belakangku, wa an yamini dari arah kananku, wa an shimali dari arah kiriku, wa min fauqi dan juga lindungilah aku dari arah atasku. Wa a'udzu dan aku berlindung bika kepadamu bi'azamatika dengan keagunganmu an uqtala min tahti. Serangan yang mendadak datangnya dari bawah. Jadi takut bodoh serangan dadakan dia dari bawah. Oke. Lah ni kabi ulama tafsire serangan dadakan maaf euy. Mek bodoh seher sar nyasar. Doa-doa coba niat orang dolim. Jadi ni kawarit. Keng insyaallah satu malam nikah walaupun doa nikah sepele mun yaman laki insyaallah cukup. Allahumma hfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Takut pada serangan dadakan dia dari bawah. Me takut tepakna jarang asojud. Iki biasana kaan dia pun jarang asojud. Iki cek pas ngaku ana jeding pada yabok jan. Iki bojong pada yabok.
kocak biciruan mun jadi ngabade yabang ngampung ngakemi iya kan nyaman kia teti pakiwan si pakai bener mangkana jalem dalem teti orang me nyampungnya kemiung bukan repot ampun beniro amun kagak nikah asyeng nah sing mas napa boleh cukup oke moga-moga ngiba manfaat moga-moga teti pengenalan kita dengan Allah panyampurna penghambaan kita kepada Allah ala hadhihi niyah dari dan kula kurang lebih nah nyoon saporah manabi pada kacang kolangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.